Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Tatang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengorek atau melihat industri home miliknya Ibu Sri Lestari. Beliau ini adalah pengrajin pembuat kerupuk balado dan ada juga makanan-makanan cemilan yang lainnya. Nah, ini sekarang cara membuat makaroni balado. Nah, ini proses penggorengannya, caranya seperti ini. Jadi di dua kali penggorengan. Pertama, masukkan ke dalam wajan yang kecil, minyaknya lebih sedikit dan kayaknya sih tidak terlalu panas. Nah, setelah itu baru diangkat. Nah, dan setelah diangkat dari wajan kecil, terus dimasukkan ke wajan besar dengan yang wajan besar itu posisi minyaknya banyak dan panas. Nah, oke, kita lihat cara penggorengannya dan wow, rupanya begitu. Nah, jadi tidak memerlukan waktu banyak, tidak memerlukan waktu lama. Jadi begitu dimasukkan langsung terlihat ngambang semua dan matang. Nah, dibalik-balik sebentar, terus tinggal diangkat. Oke, nah jadi begitulah cara penggorengan makaroni ala Ibu Sri. Nah, jadi Ibu Sri ini seorang ibu rumah tangga yang mengisi waktu kekosongannya itu dengan membuat cemilan-cemilan ini dikemas dan selain dijual sendiri di warungnya dan dititipkan di warung tetangga. Oke, kita lihat cara berikutnya, yaitu cara pemberian bumbu balado. Nah, bumbu balado ini ada yang rasa manis, pedas, gurih, tinggal tergantung kita seleranya dengan rasa yang seperti apa. Nah, inilah cara pembuatannya. Misalnya kita masukkan dalam satu wadah dan tutup, kita berkasih balado, tutup dan digoyang-goyang hingga merata. Nah, setelah ini kita lihat proses pembungkusannya, dan di dalam pembungkusan ini kita sambil bincang-bincang langsung bersama beliau, kira-kira menghabiskan dana berapa, penghasilannya juga berapa. Nah, oke, kita bincang-bincang. Ibu Sri, mohon waktunya sebentar, kita ngobrol-ngobrol. Yang punya usaha rumahan membuat makanan cemilan. Biasanya goreng makaroni ini, satu gorengan ini berapa kilo? 2 kilo ya. Harga makaroni berapa sekarang? 15.000. 2 kilo itu jadi berapa ini? Jadi berapa bungkus? 125. Jadi 125 bungkus. Terus nantinya direnteng. Satu rentengnya itu isi 25 dengan harga 1000-an. Iya. Nanti itu untuk yang punya warung 5.000. 5.000, berarti punya ibunya 20 ya. Iya. Oh, nah, dari dalam 2 kilo ini ngabisin minyak kira-kira 1 kilo ya. Minyak 1 kilo, harganya 17 ya. Ya, karena sekarang harga lagi naik ini harga minyak. 17.000. Terus ngabisin bumbunya ini, baladonya ini berapa bungkus? 2 bungkus. 2 bungkus. Ya. Harga baladonya? Harga baladonya yang biasa di ecer 5.000-an. Oh, 5.000, berarti 2 bungkus ya. Harga 5.000-an. Terus perkiraan plastik habis berapa?
perkiraan plastik habisnya nggak sampai setengah pak, satu paknya itu 8.000. Berarti harga plastik sekitar 4.000 ya. 3.000 Plastik kan nggak sampai separuh. harga Rp3.000. Cuman itu aja kan modalnya ya. Iya. Jadi kira-kira seminggu nih untuk makaroni aja habis ini apa, kira-kira habis berapa kilo? Apa cuma 2 kilo ini apa? Ya kadang 3 kilo, kadang 2 kilo, tergantung yang di warung ya kan. Oh, tapi hitung rata-rata 2 kilo lah mungkin ya. Iya. Itu untuk makaroni aja. Kebetulan Ibu Sri ini membuat usaha rumahannya itu yaitu ada kacang goreng pedas sama apa lagi? Kerupuk emping ya. Kerupuk emping pedas. Cuman 3 itu apa masih ada lagi? Udah ya, berarti 3 macam ya. Oke, dari makaroni tadi itu kalkulasinya berarti dari makaroni aja kita memerlukan modal. Oke, untuk makaroni itu memerlukan modal 2 kilo berarti 30.000 modal makaroni, minyak 17.000, terus baladonya harga 10.000, harga plastiknya 3.000, berarti membutuhkan modal 60.000. Nah, 60.000 itu tadi penghasilan jadi 125, tapi yang 25.000 itu untuk di tempat penitipan seperti warung, berarti punya ibu itu ada 100.000, berarti sisa bersih 40.000 itu hanya dari 2 kilo. Nah, terus itu dititipinnya biasanya punya ibu di berapa warung? 1, 2, 3, 4. Nah, itu cuman di 4 warung. Titipin di 4 warung ya. Karena Ibu Sri ini istilahnya hanya sambilan saja sebagai ibu keluarga. Nah, daripada mengisi kekosongan waktu, membuat kegiatan yaitu industri rumahan. Oke, mungkin itu saja dari kita. Jadi buat ibu-ibu yang kira-kira ingin mengikuti jejaknya Ibu Sri, silahkan. Nah, itu dibayangkan hanya untuk 4 warung Ibu Sri ini. Jadi kalau kita memang sengaja mau membuat usaha ini, setidaknya kita mempunyai 10 apa 20 warung. Kalau 20 warung berarti mempunyai 4 lipat ini penghasilannya. Nah, jadi kalau yang kira-kira ingin mengikuti jejaknya, ya itulah tadi hitungannya dan begitulah caranya. Dan sekarang proses menyatukan, kalau bahasa kita merenteng. Nah, jadi untuk dititipin di satu warung, kita titipin satu renteng gini. Nah, ya inilah yang dibilang satu renteng isi 10. Jadi cara ngemasnya begini gitu kan, ya maklumlah ini usaha rumahan gitu kan. Jadi sangat sederhana, cuman insya Allah higienis gitu. Karena ini dilakukan di dalam rumah. Dan pengerjaannya ini kalau untuk punya Ibu Sri ini paling kalau dikumpulkan menjadi waktunya paling hanya memakan waktu 3 jam ini aslinya, dari penggorengan sampai membungkus itu. Cuman berhubung mengisi kekosongan saja, habis sholat maghrib mengisi sebelum waktu isya apa sesudah isya
sambil nunggu anak pulang ngaji, goreng dulu, ngabisin waktu paling setengah jam apa enggak. Nah terus besok tinggal ngebumbuin begitu, jadi tidak sengaja mengerjakan pekerjaan ini, hanya mengisi kekosongan. Seperti di pagi ini setelah beres rumah gitu kan, sambil nunggu tidur siang, bungkusin dulu gitu ceritanya. Nah untuk makaroni cukup sampai di sini saja. Besok kita sambung di ini apa namanya, cara membuat cemilan yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kacang goreng pedas sama keripik emping ya. Iya, oke. Coba lihat Bu, itu yang ininya apa yang udah direnteng. Nah jadi yang sudah direnteng ini seperti ini rupanya. Nah ini isi 25. Nah, ya.